Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Agung Ginanjar. Untuk episode kali ini kita akan belajar mengenai pertanian organik. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai pertanian organik, akan lebih baik jika kita mengerti apa itu pertanian organik. Jadi, pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan yang cukup berkualitas dan berkelanjutan. Dalam artian secara singkat, pertanian organik adalah sistem produksi pertanian tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Dalam praktiknya, pertanian organik dilakukan dengan cara antara lain: A. Menghindari penggunaan bibit atau benih hasil rekayasa genetika. B. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetik. Pengendalian hama dan hama penyakit dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan juga rotasi tanaman. C. Menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintetik. D. Menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis pada makanan ternak. Selanjutnya, apa manfaat dari pertanian organik itu? Manfaat dari pertanian organik adalah menghasilkan makanan yang aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat, memaksimalkan unsur hara alam tanpa ada campur tangan bahan kimia sehingga produk yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan terciptalah keberlanjutan lingkungan. Biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Selanjutnya, untuk perkembangan pertanian organik di Indonesia. Perkembangan pertanian organik di Indonesia semakin pesat dengan ditemukannya berbagai macam cara budidaya. Selain itu, produk yang dihasilkan oleh pertanian organik lebih baik dan tidak mengandung bahan-bahan kimia. Namun, dalam budidaya organik, ada hal-hal yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga dilarang penggunaannya. Apa saja itu? Kita mulai dari bahan yang diperbolehkan sebagai penyubur tanah pada sistem pertanian organik. Yang pertama ada kompos limbah organik sayuran. Kompos limbah organik sayuran ini berasal dari tanaman sayuran organik yang bebas dari kontaminan oleh logam-logam berat. Yang kedua, pupuk hijau. Dalam pertanian, pupuk hijau merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Pupuk hijau ini biasanya dalam penggunaannya untuk menambah unsur hara pada tanah, terutama unsur nitrogen, karena pupuk hijau memang banyak mengandung unsur tersebut. Yang ketiga adalah kotoran atau urin ternak. Kotoran atau urin ternak ini berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, minimal telah melalui pengomposan selama 2 minggu, dan juga telah mengalami fermentasi. Yang keempat adalah ganggang hijau. Ganggang hijau ini berfungsi sebagai sumber alami nitrogen untuk tanaman padi yang ada di sawah. Yang kelima, ada molasa atau tetes. Molasa atau tetes merupakan bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dan energi bagi mikroorganisme. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang dibatasi penggunaannya sebagai penyubur tanah dalam pertanian organik. Yang pertama ada kotoran ternak, urin ternak, kompos sisa tanaman, kompos limbah organik sayuran ini dibatasi penggunaannya apabila ternak maupun tanaman yang digunakan berasal dari budidaya yang non-organik. Selanjutnya, kapur dolomit, gypsum, kapur, dan kapur klorida dibatasi penggunaannya karena mengandung logam-logam berat, biasanya digunakan untuk meningkatkan keasaman pH tanah. Yang ketiga, batuan fosfat, pupuk guano atau kotoran kelelawar. Bahan-bahan ini dibatasi penggunaannya karena mengandung logam berat yang biasanya digunakan pada tanah yang masam. Selanjutnya adalah bahan yang tidak diperbolehkan penggunaannya dalam proses penyuburan tanah dalam sistem pertanian organik. Yang pertama ada urea, yang kedua ada single, double, triple super fosfat, yang ketiga amonium sulfat, yang keempat kalium klorida, yang kelima kalium nitrat, yang keenam kalsium nitrat, yang ketujuh pupuk kimia sintetis, yang kedelapan EDTA chaletes, yang kesembilan ZPT atau zat pengatur tumbuh sintetis. Ini dilarang penggunaannya karena termasuk pestisida sintetis. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahan-bahan yang diperbolehkan untuk pengendalian hama atau PT dalam sistem pertanian organik. Yang pertama, pestisida nabati.
Pestisida nabati yaitu pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik yang diolah melalui proses fermentasi terlebih dahulu maupun yang tidak melalui proses fermentasi. Yang kedua, produk fermentasi dari Aspergillus. Aspergillus dapat digunakan sebagai biopestisida karena memiliki kemampuan dalam menghasilkan mitoksin untuk membunuh serangga. Yang ketiga, mikroorganisme. Mikroorganisme meliputi bakteri, virus, maupun jamur. Contohnya seperti cendawan trichoderma yang dapat menekan penyakit akar bengkak. Yang keempat, minyak parafin dan minyak atsiri serai wangi. Formulasi ini dapat digunakan sebagai penolak hama penggerek pada buah jeruk. Yang terakhir adalah bahan-bahan yang tidak diperbolehkan penggunaannya dalam pertanian organik untuk pengendalian hama atau PT, meliputi semua pestisida kimia sintetis, semua bahan yang berasal dari produk GMO, dan antibiotik. Penggunaan pestisida kimia sintetis secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan karena adanya residu-residu yang masih tertinggal. Selain itu, karena penggunaan pestisida secara berlebihan dan terus-menerus membuat hama menjadi resisten. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pertanian organik. Kurang lebih sekian dari saya, Muhammad Wildan Agung Ginanjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.